Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, ketemu lagi di ibadah online hari ini, hari Minggu yang luar biasa ini. Ada Kak Kila di sini, ada Kak siapa lagi di sini? Kak Karen. Hai, ada Kak Sony. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan melalui lagunya adalah Segala Puji Syukur. Semuanya semangat ya, ayo kita nyanyi Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, Hey. soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Ikut aku. Yo, soraklah haleluya. Hey. Soraklah haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay! Tepuk tangan dong. Iya. Ada ini nih rame nih. Iya, betul. Sama ada adik-adik. Sama ada adik-adik kan? Biar rame kan? Oke, karena kita mau jalan serta Yesus, adik-adik harus berdiri ya. Ayo berdiri semuanya. Jalannya Ayo. kemana dulu nih Kak? Iya, Kiri, kita kanan? jalannya ke kiri dulu ya. Ya, oke. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Setiapnya terus. Kalau ada jalan kita putar balik ya nih. Iya, kalau Oh. ada jalan kita putar balik lagi. Setiap kata jalan putar balik Oke, lagi. oke. Ya. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan
Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Allah Peduli. Lipat tangannya adik-adik, mari ikut kakak berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian. Sebentar lagi kami akan
mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi kita di hari Minggu. Kakak seneng banget nih bisa melayani adik-adik lagi, ya kan, di rumah. Mudah-mudahan semua sehat ya. Sama kayak kakak, masih sehat, masih semangat. Nah, hari ini kita mau bahas firman apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, cari tahu dong. Caranya di mana? Ayo coba di rumah seperti biasa pegang Alkitab. Nah, seperti yang kakak pegang. Jadi buka di Kisah Para Rasul. Coba lihat Kisah Para Rasul. Ada di tengah-tengah Alkitab. Di mana kak? Di mana ya? Di setelah Yohanes. Oke? Ketemu? Kakak tunggu ya. Nah, Kisah Para Rasul ke-27 ayat ke-14 sampai dengan ayat 44. Wah, panjang banget ya. Iya sih, panjang. Jadi firman Tuhan kita hari ini lumayan panjang adik-adik. Tapi tenang, kakak bantu adik-adik untuk bisa mengerti firman Tuhan ya. Nah, yang penting adik-adik fokus, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sudah siap? Siap dong. Oke. Nah, ayatnya bicara apa ya adik-adik ya? Ada judulnya kan? Judulnya apa? Kapal terkandas. Nah, kapal terkandas. Pasti udah tahu kan kapal? Ya. Nah, kakak mau tanya dulu sebelumnya. Adik-adik pernah nggak ngerasain yang namanya angin kencang? Petir geluduk-geluduk, duduk-duduk. Terus apalagi tuh? Badai. Siapa yang pernah? Nah, pernah di mobil atau di rumah dengar petir, ada angin, ada hujan, atau di motor, pasti pernah kan? Nah, apa ya rasanya adik-adik ya? Apakah takut atau biasa aja? Nah, pastinya takut ya. Iya, kakak juga dulu gitu waktu kecil, takut banget kalau ada petir ya kan, ada bunyi geluduk-geluduk, langsung takut tuh. Nah, ceritanya adik-adik, Paulus juga mengalami hal seperti itu. Nah, ceritanya gini adik-adik. Kan Paulus ini dia adalah seorang tawanan, ya kan? Nah, jadi murid Tuhan. Paulus itu murid Tuhan. Jadi dia Rasul Paulus namanya. Ceritanya ditawan, dibelenggu. Jadi di tahun itu dia diikat tangannya itu, ya kan? Diikat kencang. Jadi dia nggak bisa kemana-mana kan? Nah, kenapa dia diikat kak? Karena dia tidak disukai oleh pemerintah Roma. Jadi pemerintah Roma itu yang berkuasa tidak menyukai Paulus beserta dengan orang-orang yang di sana. Karena apa? Karena dia memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Makanya si Paulus di penjara, jadi tawanan. Nah, akhirnya dia dibuang adik-adik, dikirim kemana kak? Dikirim ke satu pulau ke pulau yang lain. Nah itulah, jadi dia ditawan, disuruh ke pulau, ya kan? Akhirnya dia ceritanya disuruh pergi bersama dengan perwira dan juga banyak tawanan beserta siapa? Beserta prajurit-prajurit. Kira-kira 276 orang dalam satu kapal. Banyak ya? Banyak banget. Nah, jadi mereka masuk kapal yang besar adik-adik. Kapal besar, jadi semuanya bisa masuk di situ.
Nah, di situ adik-adik apa yang terjadi? Akhirnya mereka berlayar tuh dari laut, ya kan, mengarungi laut, akhirnya terus jalan, terus ternyata di tengah jalan sambil mereka pergi naik kapal, nah terjadilah angin kencang, angin kencang, terus petir, terus apa lagi, geluduk-geluduk. Nah, terjadi badai, angin, akhirnya lautnya bergelora, ya kan, anginnya kiri kanan sehingga membuat kapal itu hampir tenggelam. Nah, akhirnya mereka semuanya ketakutan adik-adik. Yang takut siapa aja kak? Ada prajurit, ada perwira, termasuk orang-orang yang tawanan yang dekat Paulus. Nah, ceritanya mereka takut karena terjadi yang namanya petir, angin kencang, badai, ya kan? Nah, akhirnya mereka takut tuh. Berhari-hari mereka diombang-ambingkan. Sampai kira-kira 14 hari adik-adik. Lama ya? 14 hari itu kira-kira 2 minggu. Nah, jadi 1 minggu, misalnya kita nih hari Senin kan, ketemu Seninnya minggu depan, ketemu lagi Senin minggu depannya lagi. Nah, 2 minggu mereka diombang-ambingkan. Sampai pada ceritanya mereka itu karena saking ketakutan nggak mau makan, nggak selera makan. Aduh, jadi nggak kepikiran. Karena apa? Karena khawatir, karena panik, ya kan? Akhirnya mereka nggak mau makan. Tapi Paulus melihat hal itu. Nah, terus akhirnya Paulus apa? Paulus mengatakan kepada mereka, ayo kamu makan supaya kamu bisa sehat dan juga bisa beraktivitas kembali, katanya gitu kan. Yuk, dia suruh makan kan. Akhirnya mereka makan tuh adik-adik. Nah, akhirnya mereka makan kan. Nah, setelah makan, tapi ternyata tetap aja tuh namanya badai masih datang lagi kan. Datang lagi. Akhirnya mereka supaya nggak tenggelam, mereka membuang satu-satu muatan di dalam kapal, ya kan? Dibuang satu, dibuang. Tujuannya supaya kapalnya ringan, supaya tidak cepat tenggelam. Akhirnya mereka buang tuh semuanya yang berat-berat, ya kan? Dibuang. Nah, sampai akhirnya waktu itu di tengah gelombang banyak juga ternyata tawanan-tawanan yang pengen menyelamatin diri. Karena saking takutnya mereka mengambil inisiatif untuk aku cemplung aja ke laut, ya kan? Banyak berapa orang dari situ tawanan itu, orang-orang yang sudah diikat itu pengen melarikan diri. Nah, tapi Paulus mengatakan jangan pergi dari kapal, sebaiknya di kapal aja supaya selamat. Tapi ternyata mereka tidak mendengarkan. Akhirnya mereka hanyut adik-adik. Hanyut itu maksudnya tenggelam. Beberapa orang pakai sekoci menyelamatkan diri, ternyata tenggelam karena badannya begitu besar kan. Nah, sisanya masih ada di situ yang bersama dengan Paulus masih hidup. Nah, tiba-tiba Paulus pada malam harinya malaikat Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, kalau mereka semua akan selamat. Nah, jadi dia memberikan kabar baik bagi mereka. Mereka semua akan selamat, jadi jangan takut. Semua akan selamat, kamu dan juga seluruh awak, semua yang ada di kapal, ya kan? Nah, dia bilang kayak gitu katanya kepada semuanya. Nah, tapi ternyata adik-adik ada juga prajurit-prajurit yang tidak terlalu mendengarkan. Ada juga yang sampai dia mau membunuh Paulus. Nah, dia mau membunuh Paulus dengan cara apa? Dia pengen supaya Paulus itu daripada dia melarikan diri nantinya, mending dibunuh aja. Tetapi puji Tuhan, ternyata perwira itu tahu menggagalkan rencana dari prajurit-prajurit itu. Karena perwira itu mengetahui hal itu, akhirnya dia bilang sama semua orang-orang di situ, ya sudah, karena dia ternyata mengambil dekat dengan daratan, dia bilang gini kepada semua orang yang di kapal, kalau yang bisa berenang segera cemplung berenang.
dekat dengan pulau. Tapi bagi yang tidak bisa berenang, pakai pecahan-pecahan kapal ya. Nah gitu kira-kira adik-adik. Akhirnya yang berenang bisa berenang semua kan, yang nggak bisa berenang pakai semacam kayak yang terapung supaya mereka bisa selamat. Nah gitu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi akhirnya adalah orang-orang itu akhirnya bisa menyusul dari yang bisa berenang akhirnya sampai ke daratan, dan yang pakai skoci itu juga sampai akhirnya selamat lah, puji Tuhannya. Siapa aja yang selamat? Iya, ada Paulus, ada siapa lagi? Prajurit, termasuk juga tawanan-tawanan. Puji Tuhannya selamat mereka adik-adik. Itulah. Nah, luar biasa kan? Jadi ternyata selama 14 hari itu mereka bisa lalui dengan kebaikan Tuhan karena mereka diselamatkan akhirnya adik-adik gitu. Kalau enggak mereka akan tenggelam semuanya kan? Pasti kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan pasti mereka tenggelam semua pasti. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dipelajari dari kisah ini? Nah, kira-kira apa? Iya, kalau kita tidak boleh khawatir, ya kan? Tidak boleh takut. Nah, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan pasti menolong, ya kan? Pasti membantu, ya kan? Iya, jadi kalau adik-adik misalnya kesulitan nih, misalnya di sekolah, Kak soal-soalnya sulit Kak, nggak bisa gitu kan, gimana ya? Nah, tenang, nggak usah takut, ya kan? Nanti kakak bilang tenang karena apa? Tuhan pasti tolong adik-adik, ya kan? Jadi yang penting adik-adik doa sama Tuhan, ya kan? Nah, jadi Tuhan pasti tolong, ya kan? Seperti Paulus tadi, karena dia tidak takut, tidak khawatir, nah akhirnya dia ditolong Tuhan. Tapi yang takut sama khawatir tadi gimana? Hanyut kan? Mau diselamatkan atau enggak? Mau ditolong enggak? Mau dong. Nah, seperti itu. Jadi kalau adik-adik ada merasa kesulitan, ya kan? PR-nya yang sulit di sekolah, ya kan? Online-nya sulit. Nah, itu adik-adik harus ingat pesan kakak supaya tidak takut. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada Paulus untuk tidak takut supaya mengandalkan Tuhan, ya kan? Nah, itu adik-adik. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan kita hari ini sangat menolong kita, ya kan? Nah, oke adik-adik. Sebelum kita aktivitas, kita akan berdoa dulu. Nah, seperti biasa, kita tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak doa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih kalau kami diingatkan untuk tidak khawatir dan juga tidak takut karena Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, seperti janji kakak, kita akan aktivitas. Wah, aktivitas kita apa hari ini ya? Aktivitas kita untuk kelas plan, kita akan mewarnai. Nah, kita akan mewarnai kapal adik-adik. Nah, jadi kelas plan nanti bisa dibantu papa mama atau bisa sendiri ya. Nanti warnai tuh, kakak kasih linknya. Nanti ada kapal sama lautan. Diwarnai ya, kapalnya bisa warna-warni, terus kalau airnya buat warna biru, ya kan? Pasti cakep tuh. Nah,
Terus kelas Grow dan Fruitful gimana Kak? Grow dan Fruitful itu bisa menghafal ayat. Ayatnya terambil dari Roma 8 ayat 28, ya kan? Nah, yang bunyinya apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu ya, Roma 8 ayat 28. Oke, nanti jangan lupa di tag supaya nanti minimal kakak sekolah minggu bisa tahu ya. Jadi pada semangat tuh untuk terus kasih artikel buat adik-adik semua. Oke, ditunggu semuanya ya. Selamat hari Minggu.